Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhanda, calon guru penggerak angkatan ke-7, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pada kali ini, saya akan memaparkan modul 1.2.A.3 terkait dengan mulai dari diri, refleksi, dan nilai guru penggerak dengan fasilitator Ibu Dotranda Tri Sulasmiati dan pengajar praktik Bapak Bram Warmaya Lubis. Saya akan menggambarkan diri saya pada trapesium usia. Pada usia 7 tahun, saya mulai masuk sekolah dasar. Sedangkan di usia 21 tahun, saya sudah menyelesaikan sarjana saya. Sedangkan dari usia rentang 7 sampai 21, di situ saya mengalami peristiwa, yaitu peristiwa negatif dan positif. Nah, peristiwa negatif di sini saya alami pada usia 9 tahun, yaitu masih usia SD kelas 2. Kemudian, peristiwa positif yang saya rasakan yaitu pada umur 18 tahun, pada usia SMA kelas 11. Dari rentang usia 7 sampai 21 tahun ini adalah masa usia studi. Kemudian, usia sekarang saya berada pada posisi 32 tahun. Dari 21 sampai 32 adalah masa usia produktif. Sedangkan pada usia 60 tahun adalah usia pensiun. Sedangkan pada usia pensiun ke atas, kita tidak bisa menerka apakah kita masih diberikan kesehatan atau tidak. Sedangkan selisih dari peristiwa negatif dan positif dari usia sekarang, yaitu kalau usia positif, yaitu rentangnya adalah 14 tahun. Sedangkan rentang dari usia sekarang ke peristiwa negatif adalah 23 tahun. Saya akan menggambarkan peristiwa negatif dan peristiwa positif yang pernah saya rasakan. Peristiwa negatif yang terjadi pada usia 9 tahun saat saya masih duduk di bangku SD kelas 2. Saya sering membuat usil kepada teman kelas dan teman yang ada di sekolah, sampai saya sering membuatnya mereka menangis karena selalu mengganggunya. Oleh sebab itu, saya selalu dapat cubitan di bagian perut oleh guru kelas saya, yaitu almarhumah Hajah Siti Nuraini Daud, yang sekaligus adalah tante saya. Adapun yang terlibat pada peristiwa tersebut adalah selain saya sendiri, teman kelas saya, teman kelas lain, dan guru kelas. Sedangkan peristiwa positifnya adalah terjadi pada usia 18 tahun saat saya tamat SMA pada tahun 2007. Pada saat itu, saya berhasil lulus bebas tes masuk perguruan tinggi di salah satu universitas, yaitu Universitas Negeri Makassar, dengan jurusan bimbingan dan konseling. Dan saat itu juga saya mencoba mendaftar jalur umum SPMB dengan pilihan jurusan pendidikan sejarah dan bimbingan konseling. Akan tetapi, saya tetap lulus di jurusan bimbingan dan konseling. Karena saran dari keluarga adalah memilih jurusan BK karena jurusan tersebut masih kurang peminatnya. Dan alhamdulillah, sekarang saya sudah bekerja dengan profesi guru BK. Adapun yang terlibat pada peristiwa tersebut selain dari diri saya, yaitu guru BK saya, Bapak Ali Mu'din, dan kedua orang tua.
Adapun dampak emosi yang saya rasakan pada peristiwa negatif adalah merasa takut untuk dimarahi, sedih karena dicubit, dan ada rasa penyesalan. Sedangkan dampak emosi yang saya rasakan pada peristiwa positif adalah merasa gembira dan senang karena bisa lolos bebas tes masuk di salah satu perguruan tinggi negeri. Pertanyaan selanjutnya, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat dirasakan dan mungkin mempengaruhi saya di masa sekarang? Meskipun sudah 23 tahun dan 14 tahun yang lalu, saya masih mengingat dengan jelas peristiwa tersebut karena keduanya memberikan kesan yang bermakna, baik peristiwa positif dan peristiwa negatif akan mendapatkan kesan tersendiri dibandingkan dengan peristiwa yang biasa-biasa saja, sehingga masih teringat dan dirasakan sampai saat ini. Pelajaran hidup yang saya peroleh terkait peran saya sebagai guru yaitu berilah contoh yang baik, motivasi, apresiasi, penguatan, serta reward kepada anak jika berhasil melaksanakan sesuatu agar dirinya merasa dihargai, dipedulikan, karena pada dasarnya setiap anak memiliki bakat dan potensi yang ingin dikembangkan. Sebagai seorang guru, tidak sepatutnya menghukum atau memarahi anak di hadapan banyak orang, karena itu akan memberikan efek trauma yang akan berpengaruh pada kondisi psikologis anak. Seorang guru memiliki peran sebagai motivator, pemberi dorongan untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki murid, menumbuhkan semangat untuk belajar dan datang ke sekolah, serta mengembangkan proses pembelajaran atau bimbingan yang menyenangkan agar lebih bermakna. Tugas 2. Nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai yang ada dalam diri saya adalah mandiri, kolaboratif, serta kepedulian pengembangan bakat dan minat anak. Sedangkan peran saya sebagai pendidik adalah memotivasi, memberikan contoh atau teladan bagi murid dan rekan guru terkait bagaimana agar memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan sekolah, menuntun anak agar memiliki pemahaman akan perilaku yang baik, mendorong kepada rekan guru dan anak-anak agar mengikuti perkembangan zaman, yaitu terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, agar berlatih mengoperasikan komputer, serta pengembangan bakat dan minat pada bidang olahraga dan seni. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.